Mas Ridwan gimana? Dari apa yang dilihat dari teaser-teasernya Om Mobi, Om Fitra, keyakinannya dengan konsep ini? Justru abis ngeliat videonya Om Mobi saya semakin yakin ya. Om Mobi tuh catat. Kita semua kan optimis ya, Ya, dari harus. semua builder kita ya kan. Pas melihat timnya Om Mobi, kenapa buildernya nggak optimis? Cuma dia doang yang optimis gitu. Oke, halo teman-teman NMA Members. Hari ini kita mau mengundi untuk nanti kepentingan Live Mods 2020. Kita akan mendatangi 3 orang partisipan, Om Mobi, Om Fitra, Om Ridwan. Nah, 3 partisipan ini mereka sudah memulai kemarin kurang lebih sekitar 1 bulan. Mereka mulai memodifikasi mobilnya dan mereka akan dikunjungi oleh 3 tim juri sekaligus. Yang pertama oleh tim juri nanti akan ada dari NMAA. Yang kedua adalah juri misterius yang pertama, yang ketiga adalah juri misterius yang kedua. Nah, siapa-siapa aja jurinya? Nah, kita akan unveil di sini. Yang pertama jelas juri dari NMAA itu ada terbagi dari 3 tim juri. Ada Pak Erwin, juri dari NMAA. Yang kedua Pak Aris, komite dari NMAA, dan Pak Rizali, komite dari NMAA juga. Nah, juga ada 2 mystery judge lagi ini yang gak kalah penting. 2 mystery judge itu yang pertama adalah Bapak Bambang Susatyo yang merupakan Ketua MPR Republik Indonesia, dan beliau juga merupakan brand ambassador dari industri modifikasi Indonesia saat ini. Jadi ini cukup membanggakan buat kita semua para pelaku industri modifikasi, karena modifikasi Indonesia ini didukung bahkan oleh Ketua MPR Republik Indonesia saat ini untuk bisa memajukan terutama industri kreatif khususnya modifikasi. Nah, yang terakhir yang akan menarik juga di Live Mods 2020 ini, salah satu juri selanjutnya, juri misteriusnya adalah Oke, nah sekarang kita akan mengundi secara langsung siapa yang akan dikunjungi duluan. Yang pertama oleh tim dari NMAA yang akan diwakili oleh Pak Erwin. Nah, kira-kira siapa yang akan... Nggak ada, oh ada nih. Oke, ini aja ya, langsung. Oke, yang akan dikunjungi pertama, ini dia, oleh tim NMAA, diwakili oleh juri Pak Erwin, akan dikunjungi ke Ridwan Hanif. Nah, nanti mereka semua selain mengunjungi, mereka juga akan berdiskusi teknis. Tim Ridwan Hanif bisa bertanya regulasinya seperti apa dan lain sebagainya. Halo teman-teman NMA Member, hari ini kita sudah hari selanjutnya dari pengundian kemarin, dan hari ini kita akan mengunjungi tim Ridwan Hanif di salah satu bengkel modifikasinya di area Bogor sana. Kita akan on the way dari Bandung hari ini. Saya udah bersama dengan Pak Erwin, salah satu national judge NMAA yang kebetulan hari ini akan menggerebek langsung nih Pak Erwin di tempatnya Ridwan Hanif. Ceritain dikit Pak, kira-kira kriteria penilaian inti dari Live Mods 2020 ini seperti apa? Yang udah pasti jelas sih kita akan ngelihat kreativitasnya dari para modifikator ini. Yang saya belum tahu nih kayak gimana nih tahun ini seperti apa, cuman saya yakin sih lebih habis-habisan. Pasti bakal ya saya excited banget, nggak sabar pengen lihat mereka nih sekarang nih apa yang bisa mereka tunjukkan. Yang pasti sih kalau dari kriteria, selain kreativitas, faktor safety juga nomor 1 gitu. Jadi ya kita lihat nih seperti apa nih yang tahun ini nih ya. Iya. Yang pasti sih
tahun ini mereka modifikasinya lebih gila-gilaan karena basic mobilnya bukan basic mobil yang ada patokannya, ada dasarnya. Terus nilai modifikasinya juga kalau kemarin kan kita batasinya lebih sedikit, sekarang modifikasinya boleh sampai 75 juta. Justru ini yang menarik gitu. Ya, sama karena basic mobilnya. Basic mobilnya ini gitu. Jadi dituntut kreativitas yang lebih, pasti yang ide-ide yang lebih gila harusnya gitu ya. Sama kemarin kita udah undi, jadi yang hari ini kita akan kunjungi, jadi akan ada 5 juri yang berbeda. Jadi 3 juri dari NMAA juga memang profesional secara teknis, tapi jangan lupa ada 2 juri lagi mystery judge kita. Yang pertama luar biasa banget, ada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, akan menjurikan juga 3 mobil para kontestan kita tahun ini. Itu menarik banget. Jadi pasti nanti mobil ini akan dinilai benar-benar luar biasa. Terus yang terakhir ada yang katanya dia akan pakai cara menjuri sendiri. Halo member NMAA, sekarang saya sudah berada di Hastana Body Repair, di mana di bengkel Hastana ini salah satu mobil dari peserta Live Mods 2020 sedang dikerjakan. Dan di dalam pun saya dengar katanya juri dari NMAA dan juga founder dari NMAA sudah berada di sini karena memang hari ini adalah jadwal visit dari juri NMAA ke Ridwan Hanif. Kira-kira seperti apa ya proses modifikasinya, sudah sampai mana dan bagaimana sih situasi di dalam? Yuk kita langsung intip ya. Waduh, selamat siang. Guys, wah ganggu sedikit nih. Ini lagi pada visit juri ya. Udah ada Kang Andre sebagai founder NMAA, ada Ridwan Hanif, ada juri dari NMAA, dari komite, dari Bang Erwin. Dan ini timnya Mas Ridwan ya? Saya. Boleh kenalin dulu. Mas Ridwan, boleh kenalin ya Mas Ridwan. Jadi Mas Noval, project manajernya. Jadi dia yang mengkoordinasikan ke semuanya karena kan aku juga ada kesibukan juga. Takutnya daripada nggak kejar, dan Mas Noval ini kebetulan pengalamannya juga ngebangun mobil, ngebangun motor udah sering. Ya. Masternya lah, masternya ya. Dia juga dia beli motor mobil yang hobi-hobi lah. Terus di sini ada Om Ferry. Ini yang ngurusin buat interiornya dari Ferrari Jog ya. Terus ada Pak Parno. Pak Parno ini dari Hastana Motor. Kebetulan sudah berpengalaman ngecat dari tahun 91. Jadi pengalamannya bukan sama saya. Saya masih baik Mas. Dia udah ngecat. Tapi yang paling penting dari Hastana ini bukan cuma pekerjaan yang bagus. Terus banyak mobil yang bekas-bekas nabrak. Jadi kalau sasis yang penting-penting dia bisa ngelurusin. Dan kemarin karena mobil taksi X banjir, kita bongkar semua, kita lihat nih ternyata tulangan-tulangannya masih bagus semua. Jadi nggak ada kerjaan yang harus di repair dulu ya Om ya. Dan juga yang paling penting adalah budgetnya bagus. Karena sebenarnya yang menarik di Live Mods 2020 ini nggak cuma harus bagus, tapi budgetnya dibatasi. Iya betul ya. Karena memang regulasinya seperti itu. Karena kalau semua orang bangun mobil dengan budget yang nggak terbatas, semua bisa. Tapi ini terbatas, tapi harus keren, itu susah. Tingkat kreativitasnya lebih dikencangkan di situ ya. Kan kita berarti harus nyari yang murah dan bagus. Ya. Nah sekarang sebelum kita ngobrol lebih banyak, pengen tahu dulu nih, kan tadi saya udah datang lihat, wah udah jadi beda nih warnanya nih. Sampai di mana sih progres modifikasinya? Progresnya jadi gini, ini kebetulan kita ngerjainnya terpisah. Sekarang ini untuk body kita cat, mesin itu kita pengen beresin juga sebenarnya, tapi ternyata pas dilihat segala macamnya agak PR. Jadi kayak misalkan mesinnya kemarin kan bekas banjir segala macem, terus pas kita detailing banyak yang nggak bisa hilang. Ya udah nggak bisa bersih gitu kan. Ya udah kita sublas akhirnya. Terus juga mumpung lagi dikeluarin kan, kita overhaul. Ternyata dalamnya. Nah, gimana coba? Dari WhatsApp aja ya. Dari WhatsApp, dari foto. Mukanya langsung beda gini ternyata. Jadi karena kan ini juga kan kilometer udah tinggi kan. Kan pasti ditambah bekas banjir.
Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya. Waduh, lumpur lah. Tapi udah kita bersihin. Berapa lama tuh bersihnya? Jadi kayak gini. Dikebut nih, dilembur. Wih, 2 hari kelar. celong bos. Iya. Jadi ini kan nggak masuk penilaian ya. Tapi at least waktu misalkan ternyata udah selesai acaranya, kita mau bawa jalan-jalan, insya Allah di perjalanan nggak terjadi sesuatu. Oke. Gitu. Itu sih. Berarti kalau dibawa jalan-jalan pengen menang nih mas. Kalau nggak jalan-jalan. Karena itu bakal jadi salah satu penilaian juga. Ini sebenarnya penilaian. Engine sebenarnya di regulasi engine itu nggak akan kita Nggak nilai, masuk, nggak masuk kita nilai. Oke. Tapi Layak kebersihannya itu akan dinilai. Oh, oke. Berarti nggak sia-sia dalam presiden itu ya. Apalagi nih, apalagi? Ini interior. Oke. Ini datrondol, semuanya dibawa ke Om Ferry. Oke. Dibawa di Ferrari jok. Jadi ngerjainnya paralel. Interior ke Om Ferry, langsung dibawain semua. Ini kalau di dalam kosong tuh nggak ada dashboard, nggak ada setir, nggak ada apa-apa. Bodinya di sini. Terus paling nanti tinggal nunggu pelek dari torsion ya. Nah, torsion ini juga ngasih pelek itu benar-benar spesial, khusus buat ini. Wow. Luar biasa. Luar Ada biasa. sebelumnya atau gimana? Belum ada sebelumnya. Jadi dia kemarin juga sempat meeting kan mau bikin prototipe nih kira-kira Wow. dari pihak. Dan Option ini merek Indonesia. Iya, Asli Indonesia ya. Asli made in Indonesia. Sesuai dengan tema Indonesian Pride ya. Dari desain, dari pabriknya itu semuanya Semua Indonesia. Dan si torsion ini pas bikin special order segala macem, nanti itu akan dijual. Makanya harganya juga jadi sama seperti pelek-pelek lainnya. Jadi kayak ibaratnya yang produksi pertamanya buat kita. Kalau dia bikin khusus buat kita doang, pasti jadinya mahal dong, custom kan. Nah, ini bikin satu buat Untuk mass banyak tapi- gitu. Jadi dapat harganya harga mass. Terus apa lagi, Mas, yang udah progres sekarang? Iya, Yang iya. udah progres nanti kalau ini udah jadi langsung pasang interior, tetap tinggal plug and play karena kan Oke. semuanya Sudah kerja di sana. terpisah. Terus habis itu baru masuk ke audio dan kelistrikan. Gitu. Kita mau bikin konsepnya nanti ini jadi mobil nongkrong. Mobil nongkrong. Mobil nongkrong. Jadi perlu detailin nggak ya? Gini aja, gue detailin kalau Jangan, misalkan kalau misalkan nggak Ini Omobi pasti Iya, nih. nongkrongin video ini soalnya. gini, gue kasih tau di video ini, tapi kalau menurut NMA nggak perlu disebutin, di skip aja. Oke, dari Pak Erwan sendiri melihatnya gimana nih? Ya, kalau ngeliat kayak gini sih cukup kaget juga melihat yang pertamanya sekarang iya. masih on progress. Saya excited pengen nggak sabar pengen cepat selesai. Apalagi kan tadi ngomong katanya di bagian engine juga di sunblast ya udah pasti bakal bersih sih harusnya ya. Bodinya juga lurus banget. Yang hari ini kita lihat di modifikasi restorasinya. Bodinya sekarang tarikannya udah lurus banget. Memang belum kelihatan modifikasi secara keseluruhannya, tapi ini udah kelihatan banget nih, promising banget, salah satu yang paling keren. Oke. Ya doakan aja Om, semoga tepat waktu. Kebijakan tepat waktu ya. Ini ngomongnya ke sini atau gimana nih? Kalau doa itu dari semuanya. Kalau doa dari semuanya tuh. Oke, Mas Ridwan, dari secara global konsep mobil ini sebenarnya apa? Oke. Jadi yang pertama kalau dari eksterior kita sporty tapi bisa dipakai buat harian. Oke. Jadi terlihat keren, ikonik, gitu. Tapi tetap dipakai harian tuh enak, nggak takut mentong. Ya. Bodi kita juga bukan yang sampai ceper banget, gitu kan. Terus dari interior kita bilangnya apa ya? Smart elegan. Smart elegan. Jadi elegan, mewah, tapi cerdas gitu. Cerdasnya adalah ini kan mobil trondol banget ya versi paling bawah. Nah kita masukin features kayak misalkan Korindo gitu kan. Kalau kita tempel kan jelek ya, tempelan gitu kan. Dan itu kan harganya lumayan beneran. Jadi kita ubah tombol-tombolnya itu ke tengah. Oh, siasati ruang ya. Nih, udah bahasanya udah bahasa scoreshit banget. Pengalaman beda nih. Kan kita belum lihat scoresheetnya. Ini tahun kedua. Berdasarkan dari tahun lalu nih, Pengalaman ini Udah jago nih. Jadi kita ngakalin di situ lah, gitu. Jadi dengan segala keterbatasan, baik dari mobilnya, terus dananya, tapi kita mau upayakan yang terbaik dan ada Indonesian Pride-nya karena kita kayak pakai pelek buatan Lokal semua ya. jok kulit juga lokal kan ya, di AP itu. Terus juga yang paling penting adalah kita bangun mobil itu bukan cuma buat memenangkan kontes, tapi ada kepuasannya juga gitu kan. Kita maksimalin di situ. Makanya kemarin mesin mau diapain? Yaudah bensin sekalian deh.
kita overhaul, kita apa, memang nggak masuk ke penilaian gitu kan, tapi masuknya mungkin jasa perbaikan ya. Jasa perbaikan kan nggak masuk ke budget kan, nggak masuk budget juga gitu. Setelah mobil ini jadi, nggak cuma bisa memenangkan kontes atau lain-lainnya, tapi kita juga puas gitu ngebangun mobil yang wah. Mas Ridwan gimana? Dari apa yang dilihat dari teaser-teasernya Om Mobi, Om Fitra, keyakinannya dengan konsep ini? Justru abis ngeliat videonya Om Mobi saya semakin yakin ya. Om Mobi tuh catat. Enggak, saya senang sih, maksudnya kita semua kan optimis ya, dari semua builder kita ya kan, Om Ferry, Om Noval, Om Parno, semuanya itu pada optimis gitu. Pas ngeliat timnya Om Mobi, kenapa buildernya nggak optimis? Cuma dia doang yang optimis gitu. Kalau dari sisi eksterior, kesulitannya apa Pak? Kesulitannya hampir tidak ada sih. Hampir 29 tahun. 29 tahun. Itu ya apa ya? Bukannya gimana? Yang model seperti ini kan udah dari zaman dulu. Oh. Iya, optimis aja lah. Ngomongnya santai tapi kena gitu. Datar, tenang, tapi nusuk. Kalau dari interior, gimana Mas? Dari interior dengan konsep yang Om Ridwan Sulit nggak dari konsep yang dikasih buat dieksekusinya itu ada kesulitan nggak? enggak, kebetulan memang kita basicnya bukan cuma jok kulit tapi memang custom interior sih. Waktu pertama kali main kesini tuh banyak banget mobil bekas tabrakan masuk sini. Oh, oke. Jadi mungkin pas Om Parno ngeliat mobil ini, nggak ada bekas tabrakannya gitu, ini masih rapi, lontong, nggak ada yang diketok-ketok gitu. Jadi mungkin buat Om Parno gampang ngerjainnya. Kayaknya 2 minggu lagi udah kelar tim Ridwan Hanif. Nah, itu dia. Tanya selanjutnya, target kapan di timeline kapan? Ya, timeline kapan nih target selesai? Finishing sih ya mungkin akhir September lah. Mungkin Om Ridwan ada yang ingin disampaikan? Harapan terakhirnya? Ya semoga yang Mods dan juga IMAX. Untuk para pendukungnya tim Betul. Ridwan Hanif, Tim Ridwan Hanif yang pada nonton ya? ya semoga IMAX ini lancar. Jadi kompetisi itu buat saya itu sesuatu yang seru, dan ketika semuanya berhasil melakukan yang terbaik, walaupun menang atau kalah itu ada kepuasan tersendirinya gitu. mantap. Ya, itu aja sih, sama sukses buat IMAX tahun ini. Thank you Mas. Jangan lupa beli tiketnya. Nah, Iya dong. Tiket online, Iya, online. siapa tahu dapat mobil. Nah, kalau mau tahu regulasi, kita akan berbincang lagi seputar regulasinya antara Julian MA dan juga Ridwan Hanif, tapi di channelnya Ridwan Hanif. Ya, oke, itu aja. Terima kasih banyak. Baik, Om. Terima kasih banyak. Thank you. Possibly.